Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang dengan motif yang ke-24. Ini tas selempang serut ya, yang modelnya seperti Koreaan. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry Onitsuga, kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna krem. Motif ini kelipatan 2, jadi untuk pelebaran atau pembesaran tinggal ditambahkan kelipatan 2. Buat awalan rantai 30 rantai. Setelah 30 rantai, saya akan membuat bagian alas ini berbentuk oval ya. Di ujung ini tambahkan 2 rantai, 1, 2, kemudian mulai pengerjaan di rantai ke-30 atau rantai ketiga dari hook. Kita akan buat 5 buah DC di rantai ke-30 tadi. 1, DC yang kedua, DC yang ketiga, DC yang keempat, dan DC yang kelima. Nah, kemudian di 28 rantai berikutnya kita isi masing-masing 1 DC. Agar pas boleh dihitung ya, jumlah DC-nya 28 di 28 rantai. Nah, ini sudah selesai 28 DC ya. Kemudian ini tersisa 1 rantai terakhir di sini. Jadi kita akan buat sama seperti yang awalan tadi. Jadi akan kita isi dengan 5 buah DC di rantai terakhir ini. Isi 5 buah DC di rantai terakhir. 1, DC yang kedua, DC yang ketiga, DC yang keempat, dan DC yang kelima. Nah, kemudian di DC yang pertama tadi kita beri penanda agar untuk pelebaran ovalnya teman-teman tidak bingung ya. Selanjutnya di 28 lubang berikutnya sisi berseberangan kita isi masing-masing dengan 1 DC.
DC yang ke-28. Nah, selesai, kita akan slip stitch di puncak DC pertama ya. Di sini slip stitch di puncak DC pertama. Kemudian 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lebarkan lagi di 5 buah DC yang kita letakkan di sudut tadi ya. Kita akan membuat increase DC sebanyak 5 kali. Dimulai dari tempat slip stitch, increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, dan increase DC kelima. Nah, lalu di 28 lubang berikutnya atau sampai ke sebelum penanda, kita akan isi masing-masing dengan 1 DC. Jumlahnya 28 ya. Nah, selesai DC yang ke-28. Kemudian kita sampai di penanda, kita lebarkan seperti yang awal. Dimulai dari tempat penanda, kita buat increase DC sebanyak 5 kali. Increase DC pertama. Jangan lupa letakkan penandanya di DC yang pertama yang kita increase. Increase DC kedua. Increase DC ketiga, increase DC keempat, dan increase DC kelima. Kemudian kembali 1 DC di setiap lubang hingga total 28. Nah, selesai ya. Selanjutnya akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Selesai, kembali saya lebarkan lagi. Kali ini dengan 1 DC increase di 5 kali ya. Jadi ini dari tempat slip stitch 1 DC, kemudian increase DC. Ini yang pertama. Lalu ulang 1 DC, increase DC, ini yang kedua, 1 DC, increase DC, ini yang ketiga, 1 DC, increase DC, ini yang keempat, dan terakhir 1 DC, increase DC, ini yang kelima. Nah, lalu di 28 lubang berikutnya sampai ke dekat penanda, isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, DC ke-28 sampai di penanda kita lebarkan sama seperti yang awal dengan membuat 1 DC increase 5 kali. 1 DC, increase DC,
Ulangi 1 DC, increase DC. Ini yang kedua. 1 DC, increase DC. Ini yang ketiga. 1 DC, increase DC. Ini yang keempat. 1 DC, increase DC. Ini yang kelima. Selanjutnya, di 28 lubang berikutnya isi masing-masing dengan 1 DC. DC terakhir selesai. Slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai, 1 2. Nah, saya rasa cukup ya. Kalau teman-teman ingin lebarkan, tinggal ditambahkan di bagian oval. Kita mulai dulu dengan motif pertama, beri penanda di rantai kedua tadi. Pertama, tambahkan dulu 1 rantai, skip 1, di lubang berikutnya buat increase DC. Atau 2 DC di 1 lubang. Ulangi 1 rantai, skip 1, increase DC. 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 Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Sudah mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip, increase DC. 1 rantai, skip 1, increase DC. 1 rantai, skip 1, increase DC. 1 rantai. Nah, perhatikan ya, ini terakhir sudah skip, increase DC. Nah, akhir putarannya kita slip stitch di rantai kedua yang kita beri penanda tadi. Slip stitch 1 rantai. Selesai motif bagian yang pertama. Sedikit melebar ya, tidak apa-apa. Motif bagian yang kedua, beri penanda di rantai 1 ini. Kita mulai. Di sini kan ada 1 rantai, kita akan isi dengan increase SC atau 2 buah SC ya. Lalu 1 rantai, skip 2, 1 2. Jadi kita ke bagian 1 rantai berikutnya, kita isi increase SC. 1 rantai, langsung ke bagian 1 rantai berikutnya, increase SC. 1 rantai, skip 2, increase SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip 2, increase SC. 1 rantai, skip 2,
Nah, perhatikan ya, ini ada kita langsung slip stitch di satu rantai yang kita beri penanda. Kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, selesai motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita kembali beri penanda dulu di rantai yang kedua. Dan kita akan ulang lagi motif bagian yang pertama. Tambahkan dulu di sini 1 rantai. Dan langsung kita menuju ke bagian 1 rantai ini ya. Skip 2 tadi yang SC, kemudian di bagian 1 rantai kita kembali isi dengan increase DC. Jadi sejajar dengan increase DC yang bagian bawah. Ulangi 1 rantai, skip 2 SC ini, langsung menuju 1 rantai buat increase DC. Ulangi 1 rantai, skip 2 increase DC. 1 rantai, skip 2 increase DC. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip 2 increase DC. 1 rantai. Nah, langsung ya, skip 2 SC ini, increase DC. Kemudian langsung akhir putaran kita slip stitch di penanda rantai kedua ya. Slip stitch 1 rantai. Nah, kembali beri penanda di rantai yang 1. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang kedua. Yang ini kita ulang lagi ya. Langsung SC increase di sini. Increase SC 1 rantai, skip 2 increase SC. 1 rantai, skip 2 increase SC. 1 rantai, skip 2 increase SC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Setelah itu slip stitch, kembali ulang bagian yang pertama, lalu kembali lagi ulang bagian kedua. Lakukan terus hingga mendapatkan pola dan tinggi tas yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai ya motifnya, saya rasa sudah cukup. Kemudian untuk bagian atasnya ini saya ganti ke warna merah dan saya buat motifnya 2 kali pengulangan. Nah, selanjutnya untuk tinggi motif yang saya kerjakan ini saya buat sekitar 17,5 cm. Nah, untuk pengakhiran bagian motif saya sarankan akhiri motifnya di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ya, yang bagian ada increase DC. Nah, jadi di sini kita akan slip stitch 1 rantai, lalu kita akan isi pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Saya beri penanda dulu di rantai yang 1 ini, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 rantai 1 SC di bagian DC, 1 SC di bagian rantai, 1 SC di bagian DC, 1 SC. Nah, lanjutkan ya SC berkeliling hingga akhir putaran. Setelah itu slip stitch 1 rantai, buat 2 baris lagi SC berkelilingnya. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkelilingnya. Selanjutnya saya akan mulai sisipkan tali selempangnya ya. Untuk tali selempang
Saya sudah sertakan link tutorial pembuatan tali selempang seperti ini di kolom deskripsi, silakan teman-teman cek. Dan ini panjangnya sekitar 100 cm saya buat karena tasnya untuk anak-anak, dan ring yang saya gunakan sekitar 1,5. Pertama kita akan beri penanda dulu, kita lipat dari bawah hingga ke atas untuk tempat tali selempang agar tidak miring ya. Ini bagian akhirnya tepat di antara sudut, jadi di sini saya beri penanda. Nah, untuk ringnya ini karena kecil, jadi saya akan sisipkan sekitar 5 SC saja. Jadi kita langsung membuat SC berkeliling dan 5 SC untuk ring. 1, 2 SC kedua, 3, 4, dan SC yang kelima. Nah, selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya SC-nya hingga ke penanda berikutnya. Sisipkan lagi ringnya di sini dengan 5 SC. Kemudian lanjutkan SC berkeliling. Nanti teman-teman tinggal buat tali yang lebih kecil ya untuk tali serut bagian depan dengan motif yang sama. Saya menggunakan masih motif yang sama seperti tali selempang. Dan setelah itu nanti tasnya selesai. Nah, ini dia sudah selesai tasnya, terlihat cantik walaupun motifnya sederhana ya. Dan ini saya sudah buat tali serut, pembuatan tali serutnya sama ya, dan saya masukkan di bagian DC yang terakhir ini. Nah, di sini. Lalu untuk bagian tali selempang dan tali serutnya, jangan lupa linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan setelah ring ini saya buat lagi 2 baris SC ya. Dan untuk hiasannya saya buatkan gantungan kunci berbentuk kue. Teman-teman bisa cek link untuk pembuatan polanya ada di kolom deskripsi. Nah, untuk tinggi bagian tas ini saya buat itu sekitar ukurannya tingginya 22 cm, sementara untuk bagian lebar sekitar 21 cm. Nah, untuk bagian tas ini dalamnya tidak saya furing, tapi kalau teman-teman ingin memfuring boleh. Dan ini motifnya cukup sederhana, bahan yang digunakan pun tidak terlalu boros. Ini masing-masing 1 gulung dan masih ada sisanya ya. Sementara untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai dari sini, tidak terlalu kelihatan, langsung ke atas dan berakhir di dekat ring di sini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.